Saya akan lanjutkan diskusi mengenai penanganan kasus gagal ginjal akut oleh pemerintah, dan untuk melanjutkannya saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Dr. Syahril, jubir dari Kemenkes, dan juga Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN. Selamat malam Bang Saleh. Dr. Syahril, apa kabar? Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya akan langsung ke Bang Saleh yang cukup keras mengkritik penanganan pemerintah dalam kasus gagal ginjal akut ini. Apa yang Anda lihat Bang Saleh dari kasus ini? Ya, tentu pertama saya melihat bahwa pemerintah ini kelihatannya agak terlambat untuk memberikan respon ya terkait dengan kasus ini. Kalau kita lihat dan kita dengar penjelasan dari Menteri Kesehatan tadi dalam konferensi pers, dikatakan bahwa ini sebetulnya sudah terdeteksi sejak Agustus. Nah, tetapi kan faktanya ini baru ribut nih setelah ada sekian ratus orang katakanlah korban dalam hal ini yang juga sudah memakan korban jiwa yang sangat besar ya. Jadi ini saya lihat bahwa ini responnya sangat terlambat. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa antara lembaga pemerintah yang menangani masalah ini, katakanlah dalam hal ini Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan ini tidak sinkron dalam melakukan aksi dan tindakan. Jadi mestinya kan kalau memang ini sudah terdeteksi sejak Agustus, mestinya Badan POM sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melakukan penelitian dan penyelidikan terkait dengan zat-zat dan unsur-unsur yang terdapat dalam obat-obat itu. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa ini pemerintah terlalu lambat juga untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan mereka-mereka yang terpapar ini. Katanya sih sudah ada obatnya. Tetapi apakah betul bahwa obat itu sudah efektif dipergunakan? Dan apakah dengan adanya obat itu bisa menurunkan angka kematian? Seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, ini yang saya kira masih belum tuntas, dan ada beberapa alasan lainnya yang bisa diketengahkan ya terkait dengan lambatnya pemerintah dan respon pemerintah yang kurang baik ya di dalam menangani kasus ini. Saya ke Dr. Syahril, ada 3 poin. Terlambat pemerintah, tidak sinkron Kemenkes dengan BPOM, dan juga kalang kabut. Apakah Kemenkes juga mengakui bahwa pemerintah atau Kemenkes juga bingung terlambat menghadapi kasus gagal ginjal akut ini, Dr. Syahril? Ya, terima kasih Bang Saleh ya. Saya kira ini satu kritisi dari wakil rakyat kita. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan ya, setelah ada Bapak Presiden, urutan-urutan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sejak akhir Agustus dan bergerak terus setelah 5 Oktober, di mana kasus ini bersamaan juga dengan kasus di Gambia, Afrika Barat. Nah, dari WHO sudah merilis bahwasanya salah satu penyebab terjadi kematian di Gambia itu karena kaitannya dengan tercemarnya komponen obat yang ada di sirup anak. Dan setelah itu kita berlangkah dengan apa yang disampaikan itu. Jadi ada 3. Satu, kita melakukan surveillance dengan cepat. Jadi seluruh anak-anak yang datanya disampaikan melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Dinas Kesehatan, kita melakukan surveillance ya. Surveillance sampai kita menanyakan obat-obat apa yang diminum selama ini. Nah, tentu saja respon yang telah kita lakukan Pak Saleh dan teman-teman sekalian, yaitu kita melakukan penelitian yang secara bertahap dengan cepat. Penyebab kematian atau penyebab gagal ginjal itu kan ada 4 ya. Satu karena infeksi, karena dehidrasi, karena perdarahan, dan juga karena keracunan. Jadi infeksi, perdarahan, dan dehidrasi sudah kita singkirkan, dan kita akhirnya mengarah kepada intoksikasi. Dan itu kita lakukan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia dan profesi-profesi yang terkait. Nah, Badan POM saya kira mungkin Badan POM yang lebih pas menjawab. Antidotum ya. Jadi obat penawar atau antidotum sudah kita datangkan ya minggu kemarin, karena memang prosesnya tidak gampang dan tidak semua negara mempunyai lagi stok itu. Dan yang terdekat adalah Singapura, dengan kita memberinya hand carry ya, artinya apa? Kita jemput ke sana, diambil dan langsung diberikan kepada pasien.
Ya. Mungkin sedikit. Efektivitas Pak Saleh itu 70% pasien yang sudah diberikan di RSCM itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sementara yang 20-30% memang masih lambat kemungkinan. Tetapi faktanya Pak Syahril, ini jumlah yang meninggal dunia udah melebihi batas yang saya kira dianggap normal ya. Ini kan kemarin 131, hari ini bertambah lagi ya. Kalau nggak salah kemarin sudah sampai, tadi diumumkan malah sampai mencapai 145. Dan ini artinya penanganan yang dilakukan ini kan sudah jelas ada musuhnya nih, ada penyakitnya gitu. Nah penanganannya kan tidak efektif. Ini menyebabkan bertambahnya orang-orang yang korban seperti ini. Dan sekarang ini mestinya kan pemerintah sudah bisa mengumumkan juga ini di semua wilayah, di semua daerah di seluruh Indonesia ini. Nah sekarang ini seperti apa penanganannya? Yang terlapor kan sekian ratus orang, 200 berapa tadi itu disebutkan. Nah apakah betul angka yang disebutkan pemerintah itu sama dengan kejadian yang sesungguhnya di lapangan? Ya. Ini juga penting. Ya Pak Syahril silakan ditanggapi Pak. Ya, jadi untuk pendataan kita sudah mempunyai sistem melalui Dinas Kesehatan dan IDAI ya. Jadi saat ini memang terdaftar 26 provinsi dengan 245 jumlah pasien dan 141 yang kematian. Nah kaitan dengan kematian mungkin bisa kami jawab bahwasanya gagal ginjal ini kan prosesnya kalau sudah sampai dengan akut dan berat sampai dia tidak bisa buang air kecil maka kerusakannya sangat berat dan inilah yang banyak menyebabkan kematian. Oke, baik Pak Syahril. Jadi kalau disebut pemerintah kalang kabut tidak benar menurut Anda begitu ya, dan sudah berkoordinasi dengan baik meskipun banyak yang menyebut bahwa termasuk Bang Saleh bahwa ini terjadi saling lempar antara BPOM dan juga Kemenkes. Ya, kalau kami menjawab, kami tidak kalang kabut ya. Cuma karena ini kasus baru, maka kami menangani dengan hati-hati dan melibatkan semua sektor, ya. Termasuk kita melarang penggunaan obat sementara. Itu satu respon cepat bagaimana kita melakukan konservatif dan tidak bertambah lagi. Termasuk mendatangkan obat antidotum. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita ke depan bagaimana menangani ini dari kasus hulu sampai ke hilir gitu Bang Saleh ya. Ya, tapi begini. Ya, terakhir Bang Saleh silakan. Ya, terkait dengan soal apa namanya katakanlah melarang sementara obat-obat ini, itu kan ada 120 kemarin yang diidentifikasi. Kemudian ternyata hari ini Bu Penny dari BPOM mengumumkan hanya ada 2 ini yang akan ditelusuri dan ditindaklanjuti dugaan ada tindak pidana di sana gitu. Nah, pertanyaannya ini yang sisanya yang berarti ada 118 lagi itu seperti apa? Ini kan juga membuat masyarakat ini masalahnya begini Mas Reinhardt, ini di masyarakat itu kami kan sekarang lagi reses nih ya, laporan dari teman-teman di daerah-daerah itu sampai ada menimbulkan katakanlah kekhawatiran, kegelisahan di masyarakat kita karena obat-obat yang ada itu kan banyak ditemukan di masyarakat kita. Nah sekarang kalau itu semua dilarang, ada beberapa masalah di situ. Pertama, apa yang menyebabkan obat-obat itu dilarang sementara? Katanya ada dugaan, kan gitu. Nah kalau betul, ya masalah yang kedua adalah kalau betul ada dugaan bahwa itu mengandung unsur EG. Nah pertanyaannya adalah apakah ada obat alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk katakanlah mengobati penyakit yang diobati oleh sirup-sirup itu? Ya, mengganti obat yang ditarik ya. Kan alternatifnya. Kemudian yang ketiga, tadi katanya kan sudah ada obat yang bisa dibawakan ke masyarakat itu. Nah sekarang apakah nanti semua masyarakat akan mendapatkan obat itu atau siapa yang akan membiayai? Dananya dari mana? Itu. Dan apakah misalnya cukup pakai BPJS misalnya? Dan ini kan keterangan-keterangan seperti ini kan belum dibuka oleh pemerintah. Nah kemudian yang berikutnya pertanyaan adalah karena ini sudah sangat mengkhawatirkan, apakah kasus ini bisa kita tingkatkan menjadi KLB misalnya, kejadian luar biasa? Nah, kemudian kapan akan di KLB-kan kalau memang sudah betul-betul mengkhawatirkan dan seterusnya. Soal KLB tadi sudah dijawab oleh Pak Menko sebelumnya, tampaknya tidak akan diambil opsi itu. Tapi terakhir saya ke Dr. Syahril, jadi bagaimana ini soal obat, kejelasannya seperti apa, distribusinya, dan menjawab juga tadi pertanyaan dari Bang Saleh. Terakhir singkat, Dokter. Biaya dulu ya, semua biaya dalam kasus penanganan ini yang bisa dibiayai dengan BPJS, semuanya akan dilakukan oleh BPJS ya. Bagi yang tidak mampu akan ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, sementara obat antidotum tadi itu saat ini akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan semuanya. Dengan distribusi adalah seluruh rumah sakit yang sedang menangani atau merawat pasien gagal ginjal akut. Baik.
Baik, kita akan tunggu penanganan yang cepat setelah ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa dan tidak ada lagi saling lempar antara instansi pemerintah menghadapi kasus ini. Terima kasih banyak Bang Saleh, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN, dan juga Dr. Syahril Jubir dari Kemenkes sudah bergabung sore hari ini di iNewsroom. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Pendaftaran diperpanjang sampai 30 Oktober 2022. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.